Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فقد فاز المتقون. ثم قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga kita dapat senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur dan mengingat bahwa karunia terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah kita berada dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah menjadikan hidup kita lebih mulia, mengantarkan individu setiap diri di antara kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berwasiat kepada khatib dan kita semua, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita kondisikan diri kita agar tetap berada di atas jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mengkondisikan diri kita agar kita menghindarkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peristiwa yang agung di bulan ini adalah ketika Allah taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis dan memi'rajkannya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat agung dalam agama kita, dalam keyakinan kita. Keagungannya, kebesarannya bukan karena perjalanannya saja, yang hanya dalam satu malam Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian memi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Tidak hanya sebatas itu saja. Tentu itu juga merupakan bagian daripada bentuk keagungan yang ada pada malam itu, di mana menunjukkan kebenaran nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepada kita betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya bagi Allah untuk melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang di luar akal manusia dapat dilakukan oleh seorang manusia tentunya. Tapi yang lebih penting daripada itu, lebih agung daripada itu adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu perintah yang sampai hari ini kita menjaganya, saudara sekalian. Yang sampai hari ini kita berpegang teguh bahwa siapapun yang melakukan ibadah tersebut, maka dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita meyakini bahwa kewajiban itu merupakan kewajiban yang paling utama. Bahkan menjadi salah satu yang pertama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah nanti. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabu bil min amalihi salatuhu. Fa in salahat, salahat sairu amali, wa in fasadat, fasadat sairu amali." Bahwa yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah adalah salatnya. Dan itu menjadi barometer keselamatan seorang muslim. Jika baik salatnya, kata Nabi, baik amal perbuatannya. Jika buruk, maka buruk pula amal perbuatannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kewajiban salat dan bagaimana kita melakukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang nyata dalam hidup kita. Walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, kita tidak mendengar beliau berbicara, tetapi kita menemukan hadis-hadis beliau sampai hari ini disampaikan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, bagaimana semestinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada kesempatan kali ini khatib akan sedikit berbicara terkait dengan sikap kita terhadap sholat berjamaah. Karena perkara sholat sangat panjang tentunya, tidak cukup dalam satu majelis. Tapi satu poin penting ini menjadi perhatian dan harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang muslim yang memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanan huda wa innahunna min sunanil huda. Walau annakum shallaitum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnat nabiyyikum walau taraktum sunnat nabiyyikum la dhalaltum." Kata beliau radhiyallahu ta'ala, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia diakui sebagai seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuhafidh ala haula'i shalawat, jagalah salat yang 5 itu. Jagalah salat itu di mana kita semua dipanggil dengannya 5 kali dalam satu hari. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan jalan bagi setiap nabi. Dan melakukan sholat itu, yang menjaga yang 5 itu, merupakan bagian daripada jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya, kata beliau, salah seorang di antara kalian melakukan sholat di rumahnya sebagaimana orang yang sholat di rumahnya ini, maka sungguh dia telah menyelisihi sunnah Nabi kalian, meninggalkan sunnah Nabi kalian. Dan siapa yang meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka sungguh dia pasti akan tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat yang mulia ini, Allah mengajarkan kepada banyak hal yang begitu berharga dalam hidup kita. Di dalam banyak hadis, Nabi menyampaikan kepada kita tentang keutamaan, kelebihan, apa yang akan didapat oleh mereka yang senantiasa menjaga sholat berjamaah itu. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berwudu dari rumahnya, menyempurnakan wudunya, dan tidak ada yang menyebabkan dia keluar kecuali sholat saja, maka Allah menjamin diangkat derajatnya
dan dihapuskan dosa-dosanya. Pengangkatan derajat antara orang beriman, penghapusan dosa dan kesalahan ini adalah salah satu yang sangat kita inginkan, kita rindukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pada saat kita dikumpulkan di hadapan Allah, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, kecuali hanya amalan-amalan saja yang kita bawa. Apa yang mau kita banggakan kalau bukan kebaikan-kebaikan itu? Dan di antara kebaikan yang paling baik pada saat itu adalah bagaimana perhatian seseorang terhadap ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara individu, secara berjamaah sosial juga kita merasakan bagaimana manfaat atau kebaikan daripada melakukan sholat-sholat yang wajib, terlebih dilakukan secara berjamaah. Allah mengajarkan kepada kita dalam sholat berjamaah ini menjaga persaudaraan kita. Tentu beda rasanya antara orang yang hadir setiap hari, bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya, bisa mengetahui bagaimana kondisi mereka, akan lebih memberikan kepada dampak yang positif dalam hidupnya, memberikan kepedulian. Bukankah dalam kewajiban sholat sendiri Allah mengajarkan kepada kita tentang hablum minallah, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika melakukan berjamaah dia akan mendapatkan keutamaan yang lain. Dia bisa bersilaturahim, dia bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya dalam keadaan bersama-sama di majelis yang sama, dan itu menjadi hujah, menjadi alasan bahwa kelak kita akan saling mencari bahwa aku pernah bersama fulan, fulan dan fulan. Persaudaraan, persahabatan itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, tetapi karena kita sama-sama menyembah Tuhan yang sama, melakukan kewajiban yang sama. Dan itu diberikan kelebihan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada suatu kaum, inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada, kata Nabi. Ada sekelompok hamba yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Siapa mereka ini? Bagaimana mungkin para nabi, para syuhada cemburu pada mereka? Inna min ibadillahi ibadan yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena keturunan, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan yang lain-lainnya. Keberadaan mereka, kumpulnya mereka, hadirnya mereka bersama-sama karena satu kalimat, la ilaha illallah. Karena dinul Islam, Tuhannya sama, kewajibannya juga sama. Mereka berkumpul bersama-sama, melakukan kewajiban yang sama. Kelak di yaumil qiyamah akan saling mencari, saling merindukan, sehingga kita tidak hanya kumpulkan di dunia di saat ini saja, tapi kelak kita akan dipertemukan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, fastaghfirullaha innahu huwal ghafur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Fa usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. اعلموا يا عباد الله إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه إذ قال في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di majelis yang penuh berkah, di hari yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita, memberikan perlindungan kepada mereka, meringankan beban mereka yang tengah diuji oleh peperangan, yang tengah diuji oleh kezaliman dan penindasan. Dan semoga kepedulian kita kepada mereka dicatat sebagai amal yang dapat memberatkan amal timbangan kita.
اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضاهم. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم تقبل موتاهم شهداء. اللهم أهلك الكفر والمشركين الذين يصدون عن سبيلك من اليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.